Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil praktikum pertama dalam mata kuliah Praktikum IPA di SD semester 7 PGSD kelas B Universitas Terbuka. Selamat menyaksikan. Nama saya Farida Alifiani dengan NIM 857253446. Yang pertama yang akan saya jelaskan semut. Semut memiliki ciri-ciri bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan makanan, tumbuh dan berkembang biak. Yang kedua adalah tumbuhan Eucrosia. Ini semacam tumbuhan bunga. Tumbuhan ini memiliki ciri-ciri bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang biak. Yang ketiga ada palem kuning, memiliki ciri-ciri bergerak, bereaksi terhadap rangsangan, bernafas, membutuhkan makan, tumbuh dan berkembang biak. Kemudian yang keempat, pucuk merah. Pucuk merah ini memiliki ciri bergerak, bernafas, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang biak. Yang kelima yang saya amati ada tumbuhan Sri Gading atau nama latinnya Dracena fragrans, di mana memiliki ciri-ciri bergerak, bernafas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang biak. Selanjutnya yang keenam yang saya amati adalah hewan kucing. Kucing memiliki ciri-ciri bergerak. Kucing bergerak dengan kakinya. Kemudian kucing bernafas dengan paru-paru. Kemudian kucing itu memerlukan makan. Kucing juga dapat tumbuh dari kecil menjadi besar, dan kucing berkembang biak dengan cara beranak. Selanjutnya yang ketujuh, tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki ciri yang pertama bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan, lalu bernafas, perlu makanan, tumbuh dan berkembang biak. Nama saya Rosadah, NIM 857249335. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri hewan dan tumbuhan. Yang kedelapan yaitu nangka. Nangka ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang biak. 9. Tumbuhan hanjuang. Tumbuhan hanjuang ini ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang biak. 11 yaitu ayam jantan. Ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang biak. 11 bambu Jepang. Ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh dan berkembang biak. 12 sirih gading. Bergerak, bernapas, perlu makan dan tumbuh berkembang biak. 13 pohon dolar.
Ciri-cirinya bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Selanjutnya yaitu 14. Tanaman brokoli. Ciri-cirinya yaitu bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang biak. Oke, teman-teman semua, untuk ciri tanaman buah delima di sini bentuknya bulat dengan diameter di antara 5 cm hingga 12 cm. Warna kulitnya bermacam-macam ya, ada yang hijau keunguan, coklat kemerahan ya. Pada kulitnya kadang terdapat bercak-bercak yang warnanya lebih tua. Biji delima ini sangat banyak dan ukurannya kecil. Delima ini bergerak tapi tidak bereaksi terhadap rangsang, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Untuk ciri selanjutnya dari pohon rambutan. Pohon rambutan ini dikenali dengan batang kayunya yang keras, berwarna putih kecoklatan, dengan kulit kayu yang bertekstur retak. Nah, tekstur kulit tersebut biasanya akan ditempati oleh hewan-hewan kecil. Pohon rambutan ini dia bergerak, tapi dia tidak bereaksi terhadap rangsang, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Tanaman rambutan ini dapat mencapai ketinggian 25 meter atau lebih. Oke, selanjutnya di sini kami kemarin menemukan ikan nila ya. Ikan nila di sini ada 2 jenis, ikan nila jantan dan ikan nila betina. Nah, untuk alat kelamin jantan berbentuk sedikit meruncing ya, sedangkan untuk yang betina berbentuk oval dan akan mengeluarkan cairan sel telur bila dipijat. Ikan nila jantan ini memiliki warna tubuh yang lebih cerah dibandingkan dengan ikan nila betina. Jadi ikan nila ini tentu saja bergerak dan bereaksi terhadap rangsang ya, bernapas, dan tentu saja perlu makan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya di sini kami juga mengamati macam-macam tumbuhan. Nah, di antara sini ada tanaman hira ya. Tanaman hira ini bentuk dan jauhnya bervariasi tergantung spesiesnya. Ada daun yang berbentuk bulat seperti telur, ada juga yang lonjong. Meski bervariasi, corak daun tanaman hira ini membentuk gradiasi warna yang menarik dan indah untuk dipandang. Tanaman hira ini bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Kemudian selanjutnya tanaman yang kami amati juga yaitu tumbuhan palem. Nah, palem ini banyak terutama ditemui di perkotaan untuk lebih menambah keindahan di perumahan-perumahan ya. Daun pohon palem tersusun menyirip dan menjemuk. Tangkai daunnya dilengkapi dengan pelepah yang menyelimuti bagian batangnya. Pada jenis palem tertentu, hampir seluruh daunnya ditumbuhi duri. Selain itu ada juga daun palem yang memiliki karakteristik unik, yakni anak daun tumbuh melingkari ibu tangkai daunnya. Pohon palem ini bergerak, ciri-ciri makhluk hidupnya bergerak, bernapas, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya makhluk hidup yang kami amati oleh kelompok 8 itu yaitu ikan patin. Ikan patin ini disukai anak-anaknya. Infonya proteinnya sangat tinggi. Nah, ciri-ciri ikan patin ini adalah memiliki tubuh yang panjang, mulutnya terletak agak di sebelah bawah ya, dengan memiliki dua pasang kumis, memiliki sirip ekor yang seperti gunting, dan memiliki sirip di bagian dada serta di bagian punggung. Kemudian ikan patin ini ciri-cirinya untuk spesifik dia sebagai makhluk hidup yaitu bergerak, bereaksi terhadap rangsang, bernapas, dia perlu makan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Baik, selanjutnya saya atas nama Habib Afwanudinata dengan NIM 857254305. Daun purik atau disebut dengan kratom dengan nama latinnya Mitragina speciosa adalah tanaman tropis yang banyak tumbuh di wilayah Asia Tenggara seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Hasil penelitian kami bahwasanya tumbuhan ini dapat bergerak, kemudian bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, ikan lele adalah suatu keluarga ikan yang hidup di air tawar
Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, agak pipih memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Hasil penelitian kami bahwasanya ikan lele dapat bergerak dan bergerak terhadap rangsang, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, ikan mujair adalah sejenis ikan yang biasa dikonsumsi. Penyebaran alami ikan ini adalah perairan Afrika, dan di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Pak Mujair di muara Sungai Serang, Pantai Selatan Blitar, Jawa Timur pada tahun 1939, dikutip dari Wikipedia. Hasil penelitian kami bahwasanya ikan mujair dapat bergerak dan bergerak terhadap rangsang, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Pohon tanjung dengan nama latin Mimosof ellingi adalah sejenis pohon yang berasal dari India, Sri Lanka, dan Burma. Telah masuk ke Nusantara semenjak berabad-abad yang silam. Hasil penelitian kami bahwasanya pohon tanjung dapat bergerak, kemudian bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Kemudian selanjutnya ialah jambu bol atau dengan nama latin Syzygium malanchensis, merupakan tanaman buah tahunan kerabat jambu-jambuan. Buah jambu bol memiliki tekstur daging yang lebih lembut dan lebih padat dibandingkan dengan jambu-jambuan lainnya. Hasil penelitian kami bahwasanya tumbuhan ini dapat bergerak, bernapas, perlu makan, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya ialah pohon glodokan dengan nama latin Foliatia longifolia, merupakan salah satu jenis tanaman yang berguna sebagai tanaman peneduh. Pohon glodokan sering dimanfaatkan sebagai penetralisir udara yang sudah tercemar di kota-kota besar. Tanaman ini juga dapat berperan sebagai peredam suara. Hasil penelitian kami bahwasanya pohon glodokan dapat bergerak, bernafas, perlu nutrisi, kemudian tumbuh dan berkembang. Kemudian pohon ketapang dengan nama latin Terminalia catapa adalah nama sejenis pohon tepi pantai yang rindang, lekas tumbuh dan membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang kerap dijadikan pohon peneduh di taman-taman dan tepi jalan. Hasil penelitian kami bahwasanya pohon ketapang dapat bergerak, bernapas, perlu nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Hasil kesimpulan dari beberapa penelitian kami terhadap tumbuhan maupun hewan, semuanya ini termasuk dalam ciri-ciri makhluk hidup, yaitu dapat bergerak dan bergerak terhadap rangsang, bernapas, perlu makan atau nutrisi, tumbuh, dan berkembang. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.